Halo, selamat pagi pemirsa Kutai Timur, apa kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Dan senang sekali saya Esther hadir menjumpai Anda di hari ini 12 Februari 2024 akan memandu podcast Kominfo dalam Bincang Kutai Timur, akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan menyampaikan seputar penyelenggaraan atau mensukseskan pemilu 2024. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami dari Bawaslu Kutai Timur. Halo, selamat pagi kepada Ketua Bawaslu Kutim, Bapak Aswadi MPD. Pagi, Mbak Esther. Iya, ini senyumnya merekah gimana gitu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, ini sehat. Iya, Pak Aswadi kalau nggak salah kemarin kan Kalimantan Timur baru saja mengadakan Rakor Forkopimda untuk pemilu 2024 dan seluruh eh, Bawaslu kemudian semua penyelenggara hadir di sana termasuk para kepala daerah. Iya, ini kemarin Pak Aswadi juga hadir di sana. Hadir, Mbak. Oke, dan hari ini sudah ada di sini. Ya, karena semangat pagi ini harus kita bekali dalam diri kita. Karena ini tinggal menghitung hari pesta demokrasi, maka kita tidak boleh berlama-lama di luar. Kita Ya. harus banyak di daerah untuk Ya. memastikan proses pemilu kita di Kutai Timur itu bisa berjalan dengan baik. Sip. Iya, Pak Aswadi, kita akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan dalam podcast Kominfo, Bincang Kutai Timur. Kita akan berbincang-bincang terkait mensukseskan pemilu serentak 2024 khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Tinggal 1 hari nih Pak menuju pencoblosan. Oke, ini pastinya dari Bawaslu sendiri sebenarnya kita tidak sedang berbicara persiapan lagi ya, karena ini sudah -1, seperti itu. Mungkin kita lebih ke teknis saja, apa yang sudah dilakukan Bawaslu mulai dari tahapan awal sampai hari ini, H-1, di pemungutan suara pemilu serentak 2024. Ya, Pak Aswadi, kita tahu bahwa, Bawaslu tugasnya adalah mengawasi. Tapi pasti banyak juga masyarakat yang belum tahu nih, apa saja sih yang diawasi Bawaslu Kutai Timur itu sendiri? Oke. Oke, baik, Mbak Esther. Eh, Tentu yang pertama kami dari Bawaslu memang salah satu yang mengamanahkan undang-undang menjadi salah satu tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa seluruh proses tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Nah, hari ini sudah masuk di masa tenang. Di masa tenang di mana kita juga di Bawaslu telah melakukan kegiatan penertiban alat-alat peraga kampanye. Karena kalau sudah masa tenang begini, tidak boleh lagi ada kemudian alat-alat peraga kampanye, baik itu di jalan protokol, di jalan atau di titik yang ditentukan di rumah warga, termasuk di TPS atau sekitar-sekitar TPS. Iya, Bahkan di posko-posko pemenangan juga tidak boleh sudah sekarang. harus steril. Harus steril. Nah, kita sudah diatur di dalam regulasi bahwa ketika masa tenang itu tidak boleh lagi ada alat-alat peraga kampanye yang berterbaran. Kita juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi, Mbak Esther, di Bawaslu, khususnya di Kutai Timur, salah satu fokus kami bukan lagi pada persoalan penanganan pelanggaran, Ya. tapi fokus kami itu adalah proses pencegahan. Proses pencegahan. Ya, fokus kami itu adalah bagaimana kemudian pencegahan yang kemudian diutamakan. Kita berusaha melakukan pencegahan. Maka pada hari ini juga terkait dengan penanganan pelanggaran yang ada, dari awal kita juga sudah himbau kepada peserta pemilu, kemudian KPU untuk bisa memastikan bahwa tahapan pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rule-nya. Sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, jadi karena sebelum mengawasi harus dicegah dulu seperti itu ya. Betul, Oke. Esther. Kita ini kan berada di pemilu 2024, tentunya ada hal-hal yang mungkin kita berkaca kepada 5 tahun yang lalu nih Pak Aswadi, dari Bawaslu Kutai Timur sendiri. Karena ini kan pemilu serentak sama memilih presiden dan wakilnya, kemudian juga legislatif dan sebagainya. Minusnya di dalam adalah pemilu kada. Oke, yang nanti akan kita laksanakan di tahap selanjutnya. Ada nggak kira-kira kerawanan-kerawanan atau catatan di 5 tahun lalu yang masuk, yang mungkin jadi catatan lah dari Bawaslu Kutai Timur? Iya, baik, Mister.
Kalau kita berkaca dari pemilu 2019, memang juga ada beberapa pelanggaran yang kemudian ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Salah satu misalnya yang pada hari ini juga, mudah-mudahan ini juga bagian daripada sosialisasi ya, Ya, terkait dengan eh, misal apalagi sih sehari mencoblos 2 kali. ya, Nah itu enggak, itu justru jalan langkah besar. Kemudian menggunakan identitas orang lain. oke. Nah, ini juga yang muncul di apa, pemilu kita di Kutai Timur khususnya di tahun 2019. Maka tentu pada kesempatan hari ini itu juga kita himbau kembali bahwa kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi, tapi gunakan data pribadi. Identitas pribadi sendiri. Betul. Oke. Kalau kalau kemudian menggunakan identitas orang lain, maka tentu itu menjadi bagian yang diatur sebagai pelanggaran di Bawaslu. Nah, hari ini juga kami juga selalu mengupayakan bahwa terkait dengan isu-isu hoax, Ya, ini juga beberapa informasi ke kami, termasuk money politik. Nah, ini menjadi PR bersama saya kira Mbak Esther, ya, terkait dengan money politik. Bukan hanya di Bawaslu. Karena kalau begini Mbak Esther, kalau di Bawaslu itu kan kami punya di tingkat kecamatan. ya. Itu masing-masing ada 3, kemudian pengawas desa juga ada, dan pengawas TPS itu sudah kita bentuk. Per hari ini itu 1.185 di semua TPS, itu ada pengawas kami. Ya, Cuma memang karena bicara pemilu ini besar, maka tentu kalau hanya dari pengawasan Bawaslu itu enggak efek, saya kira belum lah. belum efektif gitu ya. Kita perlu informasi dari semua masyarakat, Ya, termasuk pemerintah, termasuk sosialisasi yang dilaksanakan hari ini Kominfo, saya pikir luar biasa. Memberikan sosialisasi bagaimana kemudian pemilih kita, masyarakat kita ini menjadi pemilih masyarakat yang cerdas yang untuk bisa cerdas. memilih di TPS nanti. Ya, secara regulasi beberapa, misal contoh hari ini, kalau nanti datang ke TPS jangan kemudian difoto. Nah, ini itu kan juga menjadi pelanggaran itu. Kemudian mendokumentasikan apa? Calon yang dipilih gitu Iya ya. betul, Oke. itu juga menjadi pelanggaran itu Mbak Esther. Jadi makanya saya bilang ini kita kan menjelang sisa 1-2 hari. Maka tentu kita sekarang di Bawaslu juga sudah 24 jam standby untuk memastikan, dan kita juga lakukan patroli. Kita Ya, sekarang lagi melakukan patroli mengantisipasi informasi-informasi yang masuk kepada Bawaslu. Pada prinsipnya adalah kami di Bawaslu memasuki masa tenang hari ini, kemudian menjemput hari esok, memang butuh ekstra ekstra maksimal kerja pengawasannya. kerja ekstra Kerja ya, Pak, ya. betul Mhm. betul. Apa sih yang paling ekstra dilakukan nih? Apa yang serangan-serangan fajar itu kali ya? Jadi agak susah juga sih kalau Agak susah ya? memastikan serangan fajar. Contoh begini, Mbak, Mhm. di 2019 itu kemudian ada yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran terkait dengan money politik. Ya, Yang jadi masalah laporannya masuk, kemudian saksinya kemudian tidak mau. nggak mau. Ya, Oke. ini jadi persoalan tersendiri. Makanya saya bilang, kalau terkait money politik ini menjadi PR bersama kita, bukan hanya dari Bawaslu, tapi seluruh masyarakat tentu. Karena kalau ini mau diberantas, Mhm. ya udah bukan hanya cukup Bawaslu, tapi semua masyarakat, organisasi, kemudian lembaga-lembaga. Nah itu harus berpartisipasi untuk membuktikan itu, karena itu agak berat membuktikan pemberatan pembuktiannya, Mbak, agak susah. Karena harus memenuhi syarat material dan materi Tapi khusus. kalau dari Bawaslu sendiri memang tidak punya, maksudnya nggak punya cara gitu untuk mengetahui, bukan mengetahui sendiri ya, tapi pasti Bawaslu tuh punya cara sendiri untuk tahu ini ada, apa, serangan fajar nih misalnya, kan itu sudah lumrah sih Betul. kita dengar Jadi setiap termasuk kali H-1. beberapa hari yang lalu malah kami dapat informasi ada kemudian di gang A, gang B, gang C. Ya kita kemudian lakukan ke sana, ya enggak ada apa, kami langsung melakukan penelusuran. Karena kita ketika ada dapat informasi, kita langsung melakukan cek di lapangan, penelusuran di lapangan. Itu yang kemudian kita lakukan sampai dengan hari ini. Memang begini Mbak Asdar juga, di Bawaslu juga ada 2 proses penanganan pelanggaran. Pelanggaran di Bawaslu itu ada yang sifatnya temuan. Temuan Ya, itu adalah pelanggaran yang kemudian didapat dari teman-teman penyelenggara, baik itu pengawas kita di di dalam sendiri kecamatan, gitu ya, betul, kemudian pengawas TPS ataupun pengawas desa. Nah, ada juga sifatnya laporan. dari Nah, masyarakat. dari masyarakat, dan itu wajib juga kami respon itu, Mhm. menjadi kewajiban kami untuk kemudian merespon laporan masyarakat. Nah, kami makanya di Bawaslu juga
di depan atau sekretariat Bawaslu kita juga pasang posko pengaduan. Jadi kalau ada informasi atau segala macam, ya silakan saja disampaikan ke Bawaslu. Kami terbuka untuk itu. Karena niat kami juga bagaimana pesta demokrasi kita khususnya di Kutai Timur ini menjadi bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak Aswadi, kita tahu kan pemilu serentak ini tidak hanya memilih capres dan cawapresnya, tapi ada legislatif juga yang sebenarnya itu lebih rawan. Kalau kita membedakan antara capres dan legislatif ini, kayaknya rawan money politiknya itu di legislatif seperti itu. Ya, tapi kayaknya kita sudah terlalu jauh ini. Ini sudah mendekati banget. Kita kembali ke awal-awal lagi nih, Pak, tentang pencegahan tadi, pencegahan eh, pelanggaran di Ya, Kabupaten Kutai Timur dari awal, karena ini kan prosesnya agak lama ya, ya. sampai hari ini. Jadi eh, Bawas Bawaslu itu kan juga Mbak Lester, ada divisi yang kemudian membidangi pencegahan. Divisi kemudian pencegahan ini Bung Logo, salah satu ya, koordinatornya. eh, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan MOU, salah mhm, satunya MOU dengan perguruan tinggi, kemudian MOU dengan forum kewaspadaan dini Kutai Timur ya, juga, kemudian kita juga melakukan MOU dengan sementara proses MOU dengan eh, kejaksaan juga, kemudian beberapa eh, yang lainnya terkait dengan MOU. Kita juga telah melakukan kegiatan sosialisasi termasuk di 18 kecamatan di Kutai ya, Timur, memastikan bahwa segala proses pemilu kita itu bisa dikawal dengan baik dan ya, benar. Itu yang kedua. Nah, ada juga kemudian himbauan-himbauan. ya, Jadi beberapa kali pertemuan dengan pemerintah daerah, kita juga sudah menyampaikan himbauan untuk netralitas. Nah, ini juga penting saya pikir terkait dengan netralitas ASN, PDSN, TNI Polri, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Itu juga sudah kita himbau jauh-jauh hari terkait dengan oke, itu. Harapannya bahwa ini kemudian tidak terlibat karena memang ini tidak dibolehkan dalam mhm. undang-undang keterlibatannya dalam kepemiluan. Oke, pertanyaannya adalah, apakah selama ini ada ditemukan pelanggaran di Kutai Timur seperti itu? Pelanggaran apa saja? Ya, kalau di kami ini ada 4 selama pada tahapan pemilu ini, Mbak. Ya, Untuk pemilu ini ada 4, tapi bervariasi. Jadi begini, Bawaslu itu kemudian bentuk-bentuk pelanggarannya ada 4. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, ya, kemudian kode etik, kemudian pidana, dan undang-undang lainnya. Kalau administrasi itu dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur, itu administrasi. Tapi kalau penanganan kode etik itu biasanya kita sesama penyelenggara. ya, Kode etik misalnya contoh ada dari kami misalnya pengawas kami lah yang kemudian melanggar dan sebagainya, maka tentu kita juga memberikan dalam Perbawaslu 15 itu terkait dengan kode etik. Nah, mhm, itu juga diatur itu bagian dengan sanksinya. Kemudian ada juga yang pidana. Yang pidana ini nanti kemudian dibahas bersama tim Gakumdu namanya. mhm. Tim Gakumdu ini dari kepolisian dan kejaksaan. Itu kemudian didiskusikan, kemudian dikaji apakah kemudian ini masuk unsur dan sebagainya. Setelah itu kemudian dilimpahkan. Namun ada juga kasus pelanggaran misalnya undang-undang lainnya. Nah, ini kemudian masuk terkait dengan ASN, Ya, netralitas ASN, kepala desa. Nah, itu kita langsung beberapa bulan yang lalu juga sudah ada lakukan MOU dengan Bawaslu Republik Indonesia dengan KSN, kemudian Menpan RB terkait dengan itu bahwa masuk misalnya kalau PNS itu kan nggak boleh kemudian hadir di kampanye, mhm. kemudian tidak boleh like komennya Di gitu. media sosial, Betul, media sosial. Saya pikir ini juga sudah sering berapa kali dihimbau lah ya, terkait mhm. dengan itu. Tapi itu tidak tidak Tidak. terjadi gitu ya di Jadi Kutai Timur? jadi dari 4 Mhm, yang kemudian masuk kepada Bawaslu teregistrasi, memang ada yang kemudian kita lakukan termasuk di kode etik, ada mhm. tapi untuk pidana sampai hari ini memang tidak ada, Mbak, Belum belum ada ada. ya? Untuk administrasi juga ada, tapi itu dilakukan di tingkat kecamatan, pengawas kecamatan untuk administrasi. Jadi untuk di kabupaten memang hari ini ada 4 yang kamu teregistrasi, tapi untuk administrasi. Nah, Masih untuk seputar administrasi administrasi ya? sebentar.
Kalau untuk pidana kemarin sempat direvisi tapi tidak memenuhi unsur, kemudian dihentikan. Artinya belum ada pelanggaran yang berarti gitu. Betul, kalau kita bandingkan di 2019 itu sekitar 12 kalau tidak salah. Mudah-mudahan hari ini tidak nambah lah Mbak Esther. Kan Kita, setelah H-1 ya ketika betul, ada ya. gitu ya. Mudah-mudahan di hari H juga tidak terjadi lagi. Oke, iya. Tadi saya mengatakan bahwa kita tidak lagi berbicara terhadap persiapan, tapi mau nggak mau kan kita harus tahu nih, bagaimana Bawaslu, yang di atasnya seperti itu ya, di Kabupaten Kutai Timur mengkoordinir semua Panwaslu yang ada hingga ke kecamatan dan desa seperti itu, memfasilitasi mereka untuk bisa bekerja di TPS-TPS yang ada, khususnya KPPS ya? Iya. Jadi kita juga sekarang ini Mbak lagi proses pengawasan logistik. Jadi tahapan sekarang kan lagi logistik juga. Iya. Nah, jadi pendistribusian logistik yang dari KPU, yang dari gudang, itu gudangnya sudah di Expo ya. Iya, gedung Expo utama. ya sudah. Betul. Nah, itu juga sudah dilakukan distribusi ke PPK. Oke. Nah, bagi kami di Bawaslu itu juga menjadi salah satu pengawasan kami di Bawaslu terkait dengan pergeseran logistik. Nah, hari ini saya juga sudah sampaikan beberapa dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk mengikuti proses pergeseran dari Gedung Expo Kutai Timur dari KPU ya ke PPK di 18 kecamatan. Itu juga sudah kami sampaikan di di sekretariatan untuk kemudian mengikuti itu pergeseran sampai nanti serah terima di kecamatan. Nanti di kecamatan yang pengawas kami di kecamatan yang melanjutkan untuk dilanjutkan di TPS masing-masing. Ini juga sudah sementara Siap. Oke. Iya, di Forkopimda kemarin Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa jauh-jauh hari beliau sudah menyampaikan ke semuanya, Polres, kemudian juga terutama ke Bawaslu dan lain-lain, semua penyelenggara untuk yang lebih ditekankan itu adalah di daerah seperti di Kabupaten Kutai Timur, wilayah-wilayah yang terjauh. Betul. Nah, kalau kita kan ada Long Sangat, ada Batu Ampar. Bagaimana peran dari Bawaslu dalam hal pendistribusian logistik untuk sampai ke sana? Iya, baik. Yang pasti, Bang, yang di Bawaslu itu kan memang sebenarnya sudah kita memastikan bahwa barang tersebut logistik itu sampai sebelum hari H. Iya. Nah, ini kan jangan sampai kemudian sampai sudah hari H. Nah, ini kan sisa beberapa hari. Ini juga sementara sudah ada bergeser. Misal dari Kecamatan Sandaran. Sandaran, dua desa itu ke Sandaran sama desa Tanjung Mangkalian. Iya. Ini kan yang paling jauh. Dan beberapa bulan yang lalu juga sudah dilakukan mitigasi bagaimana kemudian logistik itu bisa sampai sebelum hari H. Sebelum hari H. Nah, dan ini juga sudah bergeser karena dia -5 itu sudah digeser logistik itu ke dua desa khususnya itu. Karena beberapa hasil pantauan dari KPU Kaltim, Bawaslu, kemudian dari Polda, itu bahwa itu menjadi perhatian khusus. Belum lagi bicara akses. Nah, ini juga kami juga sudah sampaikan untuk Panwascam kami untuk geser ke Sampuliram, untuk menjemput Sampuliram mengikuti sampai ke sana. Pada kesempatan ini Mbak Esther kami memastikan bahwa pengawas kami di kecamatan itu akan melakukan pengawasan melekat terhadap pergeseran surat suara ataupun logistik yang dari KPU sampai kepada TPS yang ditentukan. Saya ingin memastikan bahwa kami sudah menyampaikan instruksi itu. Itu instruksi yang secara tegas kami sampaikan karena ini menjadi penting. Ini penting di antara salah satu ini logistik ini penting. Jangan sampai kemudian hari H logistik belum sampai. Tentu kalaupun ada kendala-kendala langsung bisa berkoordinasi. Kami juga koordinasi dengan Kapolres, kemudian pemerintah khususnya juga di rapat Forkopimda itu juga sudah disampaikan bagaimana kemudian sinergitas antara Bawaslu, kemudian KPU dan pemerintah, belum lagi pengamanan itu kan supaya sampai. Nah, tapi dalam pantauan kami ini yang beberapa kecamatan yang sudah berjalan hari ini itu juga sudah terpantau aman, Mbak. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena juga beberapa di 2019 itu juga sempat ada insiden, ada yang logistik yang kecelakaan, yang di laut ya. Kemudian ada di wilayah Batu Ampar kalau saya tidak salah juga dulu itu dari segi pengamanan juga itu terjadi insiden. Nah, harapan kita mudahan
sampai hari ini tidak ada sih sebenarnya informasi-informasi terkait dengan itu. Mudah lancar lah, Pak. Ini memang benar-benar apa itu catatan tahun sebelumnya Betul. 5 tahun lalu dan apa di pemilu kali ini benar-benar dievaluasi dengan Betul. baik oleh Bawaslu Kutai Timur. Baik, ya Pak Aswadi kita rehat sejenak, kita akan kembali lagi nanti. Ini masih banyak sekali yang harus kita bahas. Siap. Mungkin lebih ke teknisnya di TPS besok. Khususnya para KPPS yang ada, bagaimana mereka melakukan tugasnya di hari H itu dan peran dari Bawaslu sendiri untuk apa namanya mengkoordinir mereka supaya pencoblosan ini benar-benar berjalan dengan baik. Sesaat lagi. Ya, kembali masih di podcast Kominfo dalam Bincang Kutai Timur masih bersama dengan narasumber kami dari Bawaslu Kutai Timur masih bersama dengan Bapak Aswadi MPD. Ya, Pak Aswadi tadi perbincangan kita sudah sampai di kita masuk di -1 pencoblosan dan tentunya alat-alat peraga dan semua yang berkaitan dengan kampanye dan lain-lain itu harus steril. Ya, mungkin bisa disampaikan lagi nih kepada masyarakat bagaimana di Kutai Timur sendiri dari dalam kota sampai kepada 18 kecamatan ini, apakah Bawaslu sudah memastikan semuanya sudah steril, Pak? Ya, baik. Terkait dengan alat peraga, kami juga sudah himbau dan sudah melakukan penertiban pada saat eh, pukul 00 tanggal 11. 11. Jadi memang itu ketika masuk masa tenang tadi beberapa hari kemarin malam kita sudah lakukan secara masif dan menyeluruh di kecamatan untuk melakukan penertiban di malam hari bagi spanduk ataupun alat peraga kampanye yang masih ada. Nah, tadi dari kemarin juga sudah sampaikan dan mungkin memang kita tidak bisa pungkiri berdasarkan hasil inventarisasi kami di Bawaslu memang ribuan poster baik itu di jalan besar, jalan kecil dan gang-gang itu banyak sekali memang. Nah, ini masih kami sampai dengan hari ini kita masih melakukan proses pembersihan tersebut. Jadi kami juga sudah sampaikan bersama dengan pengawas TPS kami, kemudian Panwascap, pengawas desa, kemudian dibantu kemudian bersama dengan Satpol PP, kemudian pihak keamanan untuk melakukan pembersihan sampai dengan hari ini. Jadi itu kita masih melakukan sampai dengan hari ini. Karena memang banyak Iya. di gang-gang kecil itu kan banyak sekali itu. Dan kita harus memastikan bahwa lokasi TPS nanti itu memang steril dari alat-alat peraga kampanye. Dan itu kita pastikan itu tidak ada. Saya sudah sampaikan melalui himbauan juga kepada seluruh pengawas kami untuk memastikan itu. Kok tidak ada alat peraga yang ada di sekitar TPS. Oke, artinya saat ini kita sudah aman. Betul. Yang saya mau tanya dari sepanjang apa mensterilkan semuanya ini apa tidak ada gesekan-gesekan dengan masyarakat, kemudian seperti itu apa semuanya berjalan dengan baik, Pak? Ada aja sih biasanya. Ada saja, oke. Tapi semuanya terima kasih ya. Ada aja yang kemudian yang mempertanyakan, tapi ketika kami sudah memberikan penjelasan bahwa Bapak Ibu ini sekarang adalah masuk masa tenang. Masa tenang. Nah, masa tenang kemudian tidak dibolehkan lagi memasang alat peraga. Sebenarnya kalau terkait sudah masa tenang itu bukan hanya lagi dari Bawaslu ataupun masyarakat punya hak bahwa mensukseskan pemilu salah satunya adalah memastikan tidak ada lagi alat peraga yang terpasang di masa tenang. Jadi saya pikir kalau di masa tenang ini kemarin ada, kenapa kemudian spanduk kami Pak, dalam regulasinya ini masuk masa tenang. Jadi tidak boleh lagi Pak, menjadi tugas bersama sebenarnya. Oke, ya baik di akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini Pak. Ini lagi-lagi kita berkaca pada 5 tahun yang lalu di mana memang banyak sekali petugas atau pengawas di TPS yang tumbang ya seperti itu ya dari kesehatan mereka karena ya, seperti yang tadi kita perbincangkan mungkin dengan sedikitnya TPS kemudian banyak pemilih di dalamnya. Nah di Kabupaten Kutai Timur sendiri bagaimana Bawaslu dan juga mitra kerja pemilu di Kabupaten Kutai Timur memastikan para petugas ini di pencoblosan nanti mereka tidak mengalami hal seperti itu. Apa yang sudah diantisipasi nih dari Bawaslu sendiri? Baik, terkait dengan memang kita harus akui bahwa kita patut sebenarnya prihatin terhadap pesta demokrasi kita khususnya di 5 tahun yang lalu. Nah, tapi itu bukan sebenarnya itu menjadi isu nasional hari ini yang menjadi pembeda
pada kesempatan hari ini adalah dari jumlah DPT. Kalau di periode yang lalu 2015 ke 2019 19, itu setiap TPS itu 500 500, DPT orang. Jadi kalau ada 500, kemudian ada 5 surat suara itu jadi 2.500. 2.500 itu kalau dihitung, anggaplah kisaran misalnya jam 2. Itu bisa tengah malam sampai subuh boleh. Fisiknya orang pasti terganggu. Oke. Hari ini itu ada sedikit perubahan. Sekarang kemudian dipecah menjadi DPT per TPS itu maksimal di 300. 300. Jadi setiap TPS itu hanya bisa menghitung 1.500. Artinya lumayan lah berkurang. Ya, Harapannya di beberapa kali simulasi bersama KPU Bawaslu itu di kisaran jam 10, jam 11 ya. itu sudah clear penghitungan di TPS untuk Jam besok. berapa tadi? Jam 10, jam 11 itu maksimal sudah selesai. Artinya Malam ya Pak ya? malam. Artinya kalau jam 10, 11 selesai kan saya pikir masih memungkinkan stamina orang ya. Ya. Tapi kalau sudah sampai dini hari itu kan saya pikir juga memang berisiko. Nah, yang kedua kita juga dari dukungan daripada pemerintah terkait dengan mengantisipasi yang tadi Bu Wester itu sudah melakukan juga MOU dengan Dinas Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Kesehatan, Kesehatan. ya melalui juga bagian sosial. Ya. Nah, itu juga sudah kita difasilitasi. Semua petugas kami, khususnya kami ya di Bawaslu, Ya. baik itu pengawas TPS kami, kemudian sekretariatan sekretariat staf sekretariat Panwascam itu kemudian mendapatkan jaminan ketenagakerjaan BPJS. Nah, ini juga sudah kita kerjasama beberapa hari juga yang lalu juga sudah kita rapat dengan BPJS. Saya pikir itu juga bagian yang strategis ya terkait dukungan pemerintah terkait dengan mensukseskan pemilu mengantisipasi yang kondisi di 2015. Nah, ini jadi kalau dari kacamata Pak Aswadi sendiri membandingkan 5 tahun lalu dengan tahun ini, kerawanan-kerawanan ini, kemudian juga seperti tadi banyak yang tumbang, itu bagaimana? Apakah tahun ini lebih yakin gitu? Kalau di 2019 memang di Kutai Timur juga tidak ada. Ya. Alhamdulillah syukurnya kita di Kutai Timur juga tidak ada demikian. Tapi ini kan juga mesti tetap dipikirkan ya. Ya. Saya sih melihat bahwa kita tidak berharap ya, tapi mudah-mudahan Ya, jangan. dengan jumlah pemilih kita, kemudian dukungan vitamin kan itu juga sudah masuk. Iya. Jadi dukungan vitamin dari kesehatan kemarin itu sudah komunikasi. Itu juga disiapkan di setiap TPS untuk mengantisipasi stamina para petugas kita di TPS, termasuk KPPS itu juga disiapkan. Oke, iya Pak Aswadi tadi ada sedikit yang ketinggalan ini. Tadi kita berbicara masalah DPT. Ya. Kalau Pak Aswadi melihat jumlah DPT di Kabupaten Kutai Timur dan melihat target dari pusat 75% untuk pemilu serentak, beda lagi kalau di pilkada nanti ya. Oke, melihat ini bagaimana Pak? Yakin nggak? Optimis nggak untuk mencapai itu atau lebih? Ya, kalau kami sih melihat bahwa beberapa bulan kegiatan-kegiatan baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, KPU mensosialisasikan, kemudian dari Kesbangpol yang sosialisasi partisipasi sampai dengan kegiatan Bawaslu, saya juga meyakini bahwa mudah-mudahan hal tersebut bisa tercapai. Tingkat pemilih kita khususnya di Kutai Timur juga bisa meningkat. Targetnya 75 ke atas itu bisa terpenuhi. Cuma memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang terkait dengan DPT ini kan kadang memang bergerak terus ya dari pemilih kita ada yang pindah dan sebagainya. Itu juga belum lagi Pak, ini kan libur panjang ini. Dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal ini kan libur panjang. Justru kadang-kadang ada juga masyarakat kita yang kemudian justru digunakan untuk misalnya berlibur dan sebagainya. Ini juga menjadi sebagai bentuk mungkin yang menjadi partisipasi bagian mendorong. Tapi kami sudah juga sampaikan untuk bisa ayolah daftar TPS di tanggal 14 kemudian coblos. Ya ini kan juga bagian daripada mensukseskan pemilu kita di Kutai Timur. Ini juga oleh pemimpin kita. Saya pikir begitu. Oke, iya. Baik Pak Aswadi, ini banyak juga yang memberikan masukan seperti itu. Bagaimana Pak Aswadi memastikan anggota-anggotanya di TPS untuk melarang atau menghindari masyarakat yang sering mencoblos terus sambil berfoto. Nah, ini sebenarnya
Agar masyarakat kita tahu nih besok nih, boleh nggak sih difoto saat mencoblos atau seperti apa yang diperbolehkan dan tidak saat ada di dalam bilik suara itu? Ya ini idealnya begini, yang membawa kemudian mendokumentasikan itu tidak dibolehkan. Itu Oke. diatur di PKPU-nya, itu tidak boleh mendokumentasikan dan berfoto. Kenapa? Karena kemudian kalau itu foto kemudian viral dan kemudian dia dan sebagainya, itu akan merusak prinsip demokrasi kita. Oke. Rahasiaannya justru tidak jadi rahasia. Ini kan yang diatur. Mhm. Kemudian kerahasiaan, jujur Ya. dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting. Maka memang dalam peraturan PKPU itu memang tidak dibolehkan untuk mendokumentasikan. Oke. Mendokumentasikan surat suara yang dicoblos. Itu Mhm. tidak dibenarkan. Yang dicoblos yang nggak boleh difoto Iya, ya, tapi kalau tetapi berselfie, "Ini saya sudah milih nih," boleh? kalau Oke. sekedar selfie ketika habis dicantum misalnya di luar TPS kemudian Mhm. jarinya dengan tinta itu Iya. dimungkinkan. Termasuk bahwa memang juga ini mendokumentasikan itu kami justru menyarankan untuk mendokumentasikan itu hasil Iya. perhitungan suara. Nah, Oke. itu bukan hanya pengawas atau saksi, itu kan nanti ada juga saksi itu 18 partai, disaksi di besok. Jadi agak penuh itu memang kondisi Mhm. di TPS. Nah, itu warga juga punya kewajiban untuk mendokumentasikan hasil plano ya, plano yang di depan itu Iya. wajib kemudian untuk memastikan bahwa suara dari pasangan ataupun partai tersebut itu Juga ini sesuai sudah masuk. sudah terpilih. Oke. Bahwa begini juga terakhir bahwa memang kami juga ingin menghimbau, kami juga himbau kepada seluruh saksi, kemudian PTPS atau khususnya KPPS ya, yang berjaga di TPS. TPS Mhm. untuk bagian yang tinta. Nah, ini Oke. juga penting ini. Mhm. Memastikan orang nyoblos 2 kali itu kan hanya di tinta ya. Maksudnya, oh ini sudah memilih atau belum. Nah, kami sudah berapa kali sampaikan bahwa setiap masyarakat yang sudah memilih ke pengawas TPS kemudian saksi bersama KPPS itu wajib memastikan bahwa betul-betul dicelup. Jangan Celup. juga cuma sekedar Mhm. pinggir, harus dicelup. Oke. Artinya semakin mengantisipasi terjadinya kemudian Yang double gitu ya? yang double, pemilih menggunakan double. Nah, kapan kemudian terjadi demikian ada pemilih yang menggunakan 2 kali, maka tentu itu akan dilakukan pemilihan ulang. Besok Oke. namanya. Itu kan berisiko lagi menghadirkan surat suara dan sebagainya. Itu persoalan kembali yang terjadi. Maka kemudian pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan eh, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi penuh. Ya jangan kemudian gara-gara ini sedikit aja ya, Iya. ini tisu biasanya kan demikian Mbak. Iya. Ya, disiapkan tisu. Tapi maksud saya itu jadi nggak bisa karena kalau Mhm. pagi jam 8, jam 7, kemudian nanti jam 12 itu kemungkinan bisa hilang. Bisa hilang. Betul. Itu juga mengantisipasi kami. Untuk itu salah satu menanda orang bahwa dia sudah mencoblos 2 kali itu kan dari tingkat. Kalau Oke. perlu agak dalam-dalam lah Mhm. sampai seluruh kuku itu bisa terpenuhi. Sehingga agak susah kemudian hilang sampai jam 12. Itu penting Oke. sekali Mbak, saya pikir. Baik baik. Seharusnya kalau sudah bicara tinta ini sudah terakhir perbincangan Iya, kita iya. nih, Pak. Tapi karena masih ngomongin TPS, saya jadi teringat nih, eee, masyarakat yang memilih menggunakan KTP. Memang sih kita bawa KTP seperti itu, tapi dari tahun ke tahun tuh selalu terjadi, masyarakat yang menggunakan KTP harus memilih di jam 12 siang. Iya, betul. Nah banyak nih masukan dari masyarakat, tapi nyatanya tidak seperti itu petugas di TPS seringkali mempersulit masyarakat sehingga mereka tidak bisa memberikan hak suaranya. Jadi begini, jadi bagi masyarakat Kutai Timur yang kemudian sudah memiliki KTP dan terdaftar dalam DPT, itu dipersilakan memilih dari jam 7 sampai jam 13. Itu yang Oke. penting. Dan wajib membawa KTP. Dalam keputusan PKPU, keputusan KPU nomor 66, itu memang dibolehkan menggunakan file dalam bentuk dokumentasi, bentuknya fotokopi, kemudian file fotokopi KTP ataupun foto KTP itu dimungkinkan untuk kemudian memastikan bahwa orang tersebut yang hadir adalah yang sesuai dengan orangnya. Iya. Nah, namun memang kalau terkait dengan C pemberitahuan itu sebenarnya bukan menjadi kewajiban. Yang menjadi kewajiban utama itu adalah KTP. Mhm. Karena kalau C pemberitahuan itu hanya sekedar memastikan bahwa saya datang di TPS itu dari jam 8 sampai jam 9, kan diatur jamnya, jam Iya. 10, jam 11 dan sebagainya. Supaya tidak kembali terjadi penumpukan massa. Oke. Kalau kemudian tidak diatur, orang akan berpikir, ya sudah nanti saya kemudian datang jam 11.
semua orang berpikir jam 11 300 orang akan bisa saja itu nanti sampai jam 3, jam 4 sore itu belum selesai orang melakukan pencoblosan. Itu kan antisipasinya. Tapi ini sampai jam 1 siang kan? Jam 2 siang. Kalau kemudian dia sudah registrasi, sudah daftar, itu bisa saja sampai jam 2. Tapi kalau misalnya dari jam 8 sudah mulai, saya yakin di 300 DPT itu ya paling jam 1 jam 2 itu sudah selesai, tidak ada lagi proses antri di dalam. Oke. Tapi satu saja sih ingin memegang perkataan dari Bawaslu Kutai Timur nih untuk memastikan masyarakat yang menggunakan KTP di jam 12 siang supaya besok ketika masyarakat datang mencoblos mereka benar-benar dikasih kesempatan seperti itu, nggak dihalang-halangin dan masyarakat nggak takut nih untuk maju. Jadi Gimana? jadi begini, yang memiliki KTP kemudian harus dibedakan. Ada yang kemudian menggunakan KTP, bawa KTP kemudian tidak terdaftar di DPT. Ya itu maksudnya. Yang tidak mendaftar, bagi orang yang kemudian punya KTP Kutai Timur, tapi kemudian dia tidak terdaftar dalam DPT, itu bisa menggunakan hak pilihnya pada saat jam 12 sampai dengan jam 1. Jam 1. Dengan ketentuan itu, karena dengan ketentuan kalau surat suara ada sisa. Oke, Ya. kalau surat suara ada sisa. Tapi kalau surat suara tidak ada, ya Habis? nggak bisa juga. Karena harus 300 saja ya. 300. Idealnya kan 300 Ya. ini 300 surat suara ini kan berdasarkan DPT, jumlah DPT. Ya, oke. Kalau ada sisa, anggap misal ada DPT tidak hadir, misalnya ada dan sebagainya. Kemudian masih ada sekitar 20. Nah, kemudian ada yang menggunakan KTP di jam 12. Nah, itu maka Oke. tentu akan boleh menggunakan. Clear. Clear di situ. Oke, Jadi tapi surat suara emang boleh lebih dari 300, Pak, kan 300 DPT. 300 plus 2%. Oke, plus 2%. Jadi ada 6 lah. Sedikit banget ya. Oke, baik. Clear ya. Tapi saya sudah punya DPT sih, Pak. Saya terdaftar, jadi saya sudah tidak was-was. Oke, baik. Ya, Pak Aswari, terima kasih atas kebersamaan Bapak sudah berbincang-bincang di podcast Kominfo Kutai Timur pada hari ini. Mudah-mudahan besok semua masyarakat Kutai Timur boleh berbondong-bondong, seperti juga harapan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan hak suaranya di TPS. Ada mungkin harapan lagi di closing statement kita hari ini, Pak? Baik. Pertama, tentu untuk menyambut pesta demokrasi di Kutai Timur ini kita perlu sinergi dari semua pihak. Ya. Hari ini kita juga patut bersyukur dari dukungan pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dukungan dari melalui Kesbangpol, kemudian dari pihak keamanan, TNI Polri, itu bersinergi untuk kemudian mensukseskan pemilu kita di Kutai Timur. Itu menjadi penting. Yang kedua, kami juga menghimbau dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya terkait dengan partisipasi untuk bisa hadir di TPS untuk memberikan hak suara, memberikan di tanggal 14. Karena tanggal 14 ini juga hari Valentine sekali ya, ternyata hari kasih sayang. Hari kasih sayang gitu ya. Jangan sampai kemudian terlalu banyak begadang, tiba-tiba bangun kemudian sudah siang. Itu ngantuk gitu ya, Pak. Itu juga partisipasi, karena partisipasi pemilih ini juga menjadi bagian daripada mengukur tingkat kesuksesan pemilu. Yang ketiga, bahwa memang kami juga mengajak generasi Z, karena saya lihat itu pemilih kita generasi muda itu juga luar biasa banyak. Cukup banyak. 60% itu secara nasional itu menjadi bagi mereka yang menjadi pemilih itu juga menjadi penting. Nah, tentu juga kami dari Bawaslu menghimbau kepada netralitas tetap dijaga. Ya. Apalagi besok netralitas dari ASN kita, kemudian perangkat desa dan sebagainya untuk tetap dijaga, karena tentu ini juga ada risiko dan sanksi kemudian ketika ditemukan pelanggaran. Terakhir, Esther, terkait dengan pemilu kita, tentu kami dari Bawaslu ingin memastikan bahwa semua proses pemilu kita di Kutai Timur itu berjalan dengan baik. Kalau kemudian itu berjalan baik, maka kami juga meyakini bahwa itu bagian daripada penyelenggara pemilu yang kemudian berintegritas. Kemudian pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti itu menjadi pemimpin yang berkualitas dan tentu tidak luput dari
masyarakat kita sudah cerdas. Nah, begitu Cerdas. biasanya. Jadi semuanya punya sinergi untuk mensukseskan pemilu kita di Kutai Timur. Ya harapannya besok tidak ada lagi kemudian hal-hal kendala-kendala yang berarti Mhm. sehingga kita bisa melaksanakan pemilu kita di Kutai Timur dengan berjalan baik, tidak ada kemudian pemilihan ulang Ya, PSU ataupun PSR dilanjutkan dan sebagainya. Harapannya di Kutai Timur tidak ada masalah. Saya pikir itu Mbak Esther. Saya baik. ucapkan terima kasih juga terutama kepada Diskominfo ya, Ya, sudah melalui program podcastnya ini. podcast. Mhm. Ini juga menjadi bahan sosialisasi, mudahan di kesempatan lain bisa Ya, kembali dan terus mensosialisasikan lah selalu kegiatan-kegiatan terbuka. siap untuk kegiatan-kegiatan kepemilian di Kutai Timur. Oke, Baik. terima kasih Mbak Esther. Oke, ya baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami hari ini dari Bawaslu Kutai Timur. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini benar-benar menjadi acuan bagi masyarakat Kutai Timur untuk memiliki semangat yang baru dan jadikan pemilu tahun ini lebih gembira lagi seperti itu ya, ramaikan untuk ramai-ramai ke tempat pemungutan suara dan coblos pemimpin kita yang akan memimpin kita dengan berkualitas ke depannya. Sekali lagi terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Kutai Timur yang sudah menyaksikan podcast Kominfo. Silakan saksikan di YouTube Kominfo Kutai Timur. Saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Ayo warga masyarakat Kutai Timur datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Selain datang ke TPS sebagai hari kasih sayang, juga sebagai hari kasih suara TPS.